Kata Rasulullah, baiklah, pinanglah dirinya untukku. Jadi Rasulullah tidak berlama-lama, pinanglah dia untuk diriku, karena penderitaan yang dialami oleh Saudah ini dalam memeluk Islam sangat besar, sehingga Rasulullah ingin menjadikan dia sebagai istri Rasulullah dan mengangkat derajatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan seluruh yang mendengarkan dan menonton video ini selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita sekarang ini akan mengenal istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Setelah meninggalnya Ummul Mukminin Khadijah, itu dalam riwayat hampir 1 tahun Rasulullah sendirian. Kalau dipikir-pikir, usia saat itu Rasulullah 50 tahun, usia yang masih produktif, tetapi Rasulullah tidak ada memikirkan untuk menikah lagi. Ini sebagai bentuk sanggahan orang yang mengatakan Rasulullah gila kawin. Padahal Rasulullah dengan Ummul Mukminin Khadijah selama 28 tahun berumah tangga, Rasulullah tidak poligami. Setelah 1 tahun meninggal Ummul Mukminin Khadijah, anak Rasulullah itu kan kecil-kecil. Ada Zainab, ada Ummi Kulsum, ada Ruqayyah, ada Qasim, ada Abdullah, ada Fatimah. Sementara Rasulullah hari-hari sibuk berdakwah. Nah, tersebutlah seorang wanita yang bernama Saudah binti Zam'ah. Suaminya ini namanya Sakran bin Amr, saudara dari Suhail bin Amr. Dia inilah yang termasuk as-sabiqunal awwalun bersama suaminya, orang yang pertama-tama masuk Islam, dan dia merasakan pahitnya berhijrah ke Madinah, ke Habasyah. Begitu sampai di Habasyah, sudah beberapa lama terdengar bahwa orang Mekah sudah masuk Islam. Padahal ini beritanya hoax. Mereka pulang, nggak taunya di Mekah tidak benar berita orang-orang Mekah menerima Islam secara keseluruhan. Tapi sudah terlanjur sampai. Namun suami beliau, Sakran bin Amr ini, menemui ajalnya di perjalanan menuju Mekah. Jadi begitu sedihlah keadaan Saudah binti Zam'ah ini dalam keislamannya, meninggalkan hartanya, padahal dia termasuk orang kaya. Dia tinggalkan hartanya untuk Islam, dia pergi berhijrah susah payah, katanya pulang suami meninggal dunia. Jadi Saudah pun menjadi janda. Dan kita tahu menjadi janda di zaman Rasulullah itu sangat hina. Jangankan di zaman Rasulullah, di zaman sekarang aja sering orang mencap miring orang yang sudah menjadi janda. Padahal kebanyakan itu hanya anggapan saja. Apa-apapun yang dibuatnya, dilakukannya selalu menjadi pantauan orang. Makanya kedudukan janda di dalam Islam ini dimuliakan. Jangan sampai dihinakan. Makanya salah satu yang menerima bantuan adalah janda-janda tua. Maksudnya ini bisa jadi janda yang tanpa pencarian, bisa jadi janda yang umurnya memang sudah tua. Jadi
kesedihan Saudah ini setelah meninggal suaminya, dia ini punya sahabat perempuan namanya Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ini ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak-anak masih kecil, tidak ada yang memperhatikan mereka secara khusus, sementara kau sibuk berdakwah, kau sibuk mengurus umat. Maukah kau menikah ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Dengan siapa Khawlah?" Kata Khawlah, "Dengan Saudah binti Zam'ah. Dia itu telah beriman kepadamu dan mengikutimu." Jawab Khawlah. Kata Rasulullah, "Baiklah, pinanglah dirinya untukku." Jadi Rasulullah tidak berlama-lama, pinanglah dia untuk diriku, karena penderitaan yang dialami oleh Saudah ini dalam memeluk Islam sangat besar, sehingga Rasulullah ingin menjadikan dia sebagai istri Rasulullah dan mengangkat derajatnya. Setelah itu Khawlah ini pergi ke tempat Saudah. Apa kata Khawlah kepada Saudah? "Kebaikan dan berkah apa yang terfikirkan olehmu Saudah? Maksudmu apa Khawlah? Apa ya rezeki kau ini yang diberikan oleh Allah? Maksudnya apa ini Khawlah?" Kata Khawlah, "Rasulullah mengutus aku untuk meminang dirimu." Saudah bergetar suaranya. Dia katakan, "Aku berharap engkau cepat temui ayahku, ceritakan hal ini kepadanya." Nah, semangat juga Saudah nih dapat suami seorang Rasul Allah. Penderitaan dia separuh itu sudah terpangkas habis. Ketika ayah Saudah yang sudah tua ini sedang duduk santai, pada saat itu ayah Saudah ini, Zam'ah ini, belum masuk Islam. Jadi hanya disapa dengan salam biasa saja. Kata ayah Saudah, "Kenapa kau datang pagi-pagi kemari Khawlah?" Kata Khawlah, "Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib untuk meminang anak perempuanmu Saudah." Apa pengakuan ayah Saudah? Muhammad adalah seorang yang mulia. Sudah kau sampaikan kepada Saudah? Sudah ayah. Apa kata Saudah? Dia mau, dia pun menyukai Muhammad. Apa kata ayah Saudah? Sampaikan kepada Muhammad untuk datang kemari. Nah, jadi Rasulullah diminta untuk datang oleh ayah Saudah. Tahukah kaum muslimin muslimat bagaimana keadaan Saudah yang sesungguhnya? Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah SAW meminang Saudah ini anaknya 5. Jadi bukan perempuan yang gadis, dan bukan pula janda yang muda. Anaknya aja 5, masih kecil-kecil. Apa kata Saudah? "Demi Allah," ini ketika dia bertemu dengan Rasulullah, "Demi Allah, tidak ada yang dapat menghalangi diriku menerimamu ya Rasulullah. Kau adalah sebaik-baik orang yang paling aku cintai, sehingga aku rela berhijrah susah payah untuk apa yang kau bawa. Itu tanda cintaku kepadamu ya Rasulullah. Aku ini sangat memuliakanmu. Cuman anakku masih kecil-kecil ya Rasulullah, yang akan selalu berada di samping kita pagi dan malam." Apa kata Rasulullah? Menghibur Saudah, "Semoga Allah menyayangimu. Sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah mereka yang menunggangi unta. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah orang yang bersikap lembut terhadap anaknya di waktu kecilnya dan merawatnya untuk pasangannya dengan tangannya sendiri." Jadi perempuan yang mulia itu yang mandiri, yang sayang kepada anak-anaknya, dia asuh dengan tangannya sendiri, dan dia pun mengurus suaminya. Itu pujian Rasulullah dan penguat dari Rasulullah untuk Saudah menerima Rasulullah SAW. Jadi ingat ya,
Jangan dikira Rasulullah memilih anak gadis, tidak. Saudah. Berapa umur Saudah binti Zam'ah? 55 tahun. Ada yang mengatakan 65, ada yang mengatakan 71. Artinya ini sudah usia yang tidak produktif lagi lah untuk seorang suami sebetulnya, tapi Rasulullah memilih dia. Dilaksanakanlah pernikahan Rasulullah ini tahun ke-10 kenabian setelah kematian Umar bin Khadijah, dan Rasulullah memberi dia mahar 400 dirham. 1 dirham 70.000, jadi sekitar 2.800.000 lah. Jadi perempuan yang baik itu yang ringan maharnya. Kadang itulah terkendala masalah adat itu yang membuat susah pernikahan sekarang. Yang ini minta, misalnya gini nih, yang adat ini laki-laki yang dihantar, yang adat ini perempuan yang dihantar. Nah, kapan ketemunya tuh? Nah, jadi kalau Rasulullah pihak laki-laki yang memberikan mahar. Ada beberapa juga adat di Indonesia ini yang perempuan yang memberikan hantaran. Nah, ya mudah-mudahan lah kalau kita yang sudah mengerti ini, kita laksanakan mana baiknya dan tidak juga melanggar adat. Nah, ini bagaimana caranya? Sudah banyak juga yang melakukannya. Akhirnya mereka menikah di perantauan supaya tidak terkena hukum adat. Saat orang-orang mendengar pernikahan Rasulullah dengan Saudah ini, terkejut. Seluruh orang-orang di Mekah terkejut. Yang pertama, apa yang membuat mereka terkejut? Saudah bukan perempuan yang cantik. Nah, itu ingat. Jadi kecantikan perempuan itu kadang dari inner beauty-nya, kecantikan yang dari dalamnya. Kalau hanya ngandelan cantik wajah, suatu saat akan pudar. Tapi kalau hatinya yang cantik, itu akan membuat wajahnya menjadi cantik dengan sendirinya. Nah, ini ingat, jangan mencari pasangan itu hanya tok karena wajahnya saja. Karena wajah, di balik wajah ganteng, di balik wajah cantik ada tengkorak yang sangat mengerikan. Suatu saat tengkorak itu akan keluar. Nah, makanya Rasulullah tidaklah memilih dalam hal ini. Kemudian Saudah bukanlah wanita yang dapat diajak bersenang-senang. Maksudnya apa? Karena dia sudah berumur, sudah tua. Dan dalam riwayat disebutkan tubuh Saudah ini tinggi, gempal, besar. Jadi berat dia untuk melangkah. Apa kata para orang Arab? Mereka yakin Muhammad Rasulullah melakukan itu hanya untuk menyantuninya, membantunya, dan menjaga keislamannya supaya naik derajatnya. Jadi kita laki-laki ini boleh aja kita menikah untuk membantu perempuan ini keluar dari kesulitan. Kita membuat dia terhormat, dia tidak diremehin orang, itu boleh. Terangkat derajat dia, tertutup kesusahan dia karena kita memperistri dia. Itu yang dilakukan Rasulullah terhadap Saudah binti Zam'ah. Jadi jangan melulu mengandalkan cinta. Ini pengajaran dari Rasulullah. Jangan hanya memikirkan cinta sama rasa, tidak. Terkadang rasa cinta itu muncul karena akhlak seseorang, karena jiwa seseorang. Itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Seperti yang kita lihat, ada laki-laki Buddha menikah dengan nenek umur 64 tahun, kakek umur 63, istri 23 tahun. Sikap yang membuat rasa itu akan ada. Nah, cuman memang yang macam ini langka. Saya pun mungkin susah juga nih, karena butuh waktu juga kan kalau memahami hal yang seperti itu. Kemudian orang Arab berpikir setelah suaminya wafat itu kesedihan Saudah ini betul-betul besar. Nah, jadi inilah hal yang membuat sanggahan bahwa seandainya benar mereka menganggap Rasulullah ini gila seks, gila kawin, tidak mungkin Rasulullah akan memilih
Saudah binti Zam'ah. Yang membuat Rasulullah SAW senang dengan Saudah ini diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhal. Wahai Rasulullah, semalam kan kita sholat, aku di belakang engkau. Jadi begitu ruku, itu kan lampu agak gelap. Aku ruku, hidungku mengenai punggungmu dan langsung ku pegang hidungku. Rasulullah takut berdarah. Nah, terbayang nggak tingginya Saudah itu ketika ruku, hidung dia kena ke punggung Rasulullah. Itu yang membuat Rasulullah tertawa. Jadi dia ini senang bercanda, humoris. Nah, itu yang membuat Rasulullah bahagia di dekat Saudah ini. Nah, salah satu kelebihan Saudah, dia adalah istri yang pria yang senang membuat Rasulullah tertawa. Yang kedua, Saudah ini keutamanya adalah dialah istri Rasulullah SAW yang paling banyak bersedekah. Apa kata Umar bin Khattab? Aku pernah mengisi wadah dipenuhi oleh dirham. Kemudian apa kata Saudah? Ini apa, Umar? Dijawab, ini wadah kurma. Wadah kurma sebanyak ini dirhamnya. Kemudian ia bagi-bagikan uang itu kepada orang miskin. Nah, jadi ketika Rasulullah Isra, Rasulullah kan banyak melihat perempuan di neraka. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, kenapa banyak kami perempuan yang di neraka ya Rasulullah? Yang pertama, kalian suka membantah suami, maksudnya mengingkari kebaikan suami. Kalau berantem langsung bilang, tidak pernah aku menemukan kebaikan di diri kau nih bang. Nah, itu perempuan banyak masuk neraka. Yang kedua, disebabkan karena pelit, bakhil untuk bersedekah. Nah, ini bocoran Rasulullah, bukan berarti perempuan itu pelit. Nah, perempuan udah tahu nih, kenapa cenderung perempuan itu bisa bakhil? Karena kebutuhannya banyak. Misalnya kayak di tas aja lah, tas itu lain baju, lain tas, lain baju, lain tas. Jadi banyak kebutuhan perempuan ini. Makanya dia kemungkinan cenderung kikir itu lebih besar daripada laki-laki. Kami laki-laki ini sekaya apapun dompet kami sebiji, kami tidak ada dompet untuk ke kantor, dompet harus matching dengan warna baju, itu nggak ada. Dan ini pernah dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah, tangan kanannya dalam keadaan hangus terbakar. Dia katakan, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh. Kata Rasulullah, kenapa tanganmu? Tadi malam aku bermimpi ya Rasulullah, rasanya kiamat sudah terjadi dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain, daging dan kain di tangannya. Daging tangan kanan, kain tangan kiri. Kemudian aku bertanya kepada ibuku, ya ibu, bukankah kau di dunia perempuan yang taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Nah, ini kan udah sebetulnya udah syarat masuk surga ini, rajin ibadah dan suami ridho. Kata ibunya, betul nak, ibu rajin beribadah dan ayah kau ridho kepada ibu. Terus apa yang di tanganmu itu ibu? Kenapa kau berada di neraka? Kata ibuku, ya Rasulullah, di tanganku ini ada daging dan kain. Selama hidup di dunia hanya sepotong daging dan kain inilah ibu pernah bersedekah. Rupanya pelit. Tentu dengan sedekah itu dia ngusir-ngusir api. Kayak mana daging sama kain ngusir-ngusir api? Aku bertanya kepada ibuku, Rasulullah, mana ayah ibu? Ayahmu seorang dermawan. Dia sedang berikan minum di Telaga Kautsar. Rasanya di mimpi aku itu aku pergi ke Telaga Kautsar. Aku bertemu dengan ayah ya Rasulullah. Ayah sedang memberi orang minum. Kemudian aku katakan kepada ayah, wahai ayah, ibu sedang berjuang di neraka mengusir-usir api. Ayah memberi air di sini. Berilah agak segelas kepada ibu ayah. Ayahku berkata, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Jadi ayah dermawan, ibunya pelit. Aku rampas satu gelas air di tangan ayahku ya Rasulullah. Aku pergi ke neraka bermaksud memberikan ibu minum. Tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibu, api neraka datang menyambar tanganku. Sehingga begitu bangun, hangus ya Rasulullah. Nah, ini membuktikan apa? Jangan sampai kita ini menjadi orang yang bakhil, terutama untuk kaum perempuan. Kita harus yakin bahwa dengan memberi itulah kita menerima. Semakin keras kita melemparkan sesuatu ke atas, maka dia akan semakin keras pula turunnya ke bawah. Ummul Mukminin Aisyah sangat menyukai Saudah binti Zam'ah ini. Apa kata
Ummul Mukminin Aisyah, ketika Saudah sudah tua, bertambah tuanya, ia serahkan jatah menginap Rasulullah di rumahnya untuk Aisyah. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku berikan hak giliranku bersamamu untuk Aisyah. Jadi 2 hari itu jatah untuk Aisyah, pemberian dari Saudah. Itu yang membuat Ummul Mukminin Aisyah senang kepada Saudah ini, sampai kata Ummul Mukminin Aisyah, tiada seorang wanita pun yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat sepertinya, yaitu Saudah binti Zam'ah. Dia memberikan jatah harinya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Jadi pernah gini, Rasulullah itu akan menceraikan Saudah binti Zam'ah. Penyebabnya adalah Suhail bin Ammar itu kan ipar dari Saudah binti Zam'ah. Jadi waktu perang Badar, Suhail kan tertawan, dirantai, jalan berdesak-desakan dengan tawanan lain. Spontan, apa kata Saudah? Maukah kalian menunduk, menyerahkan diri begitu saja? Mendengar itu, dia lihat Rasulullah, langsung dia menutup mulut dan matanya. Dia tidak tahu kenapa spontan dia berbicara itu. Rasulullah tidak kasar. Rasulullah yang mengatakan, apakah kau berteman dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, Saudah? Kata Saudah, maafkan aku ya Rasulullah. Nah, atas dasar ini rencananya Rasulullah akan menceraikan Saudah, tapi Saudah berkata, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku. Aku ingin nanti di akhirat aku tetap menjadi istrimu, dan aku tidak ada tertarik dengan laki-laki selain engkau ya Rasulullah. Jadi biarlah jatah hariku berikan kepada Aisyah. Nah, jadi itulah dia ingin tetap menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan sebuah hadis, pernah sebagian istri-istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling cepat meninggalnya, yang menyusulmu? Kata Rasulullah, yang terpanjang tangannya di antara kalian. Nah, semua pada ngukur tangan mereka. Nah, ternyata Saudah tangannya paling panjang di antara mereka. Jadi kata mereka, oh jadi Saudah ya Rasulullah. Sebetulnya maksud Rasulullah itu panjang tangan itu bukan artian dalam bahasa Indonesia panjang tangan itu mencuri, tidak. Orang yang paling suka mengulurkan tangannya untuk memberi, yaitu Saudah binti Zam'ah. Itulah hadis riwayat Sahihah dan An-Nasai. Inilah potret istri Rasulullah yang kedua, yang selama ini disalah sangkakan orang Rasulullah itu menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah langsung. Tidak. Istri kedua Rasulullah adalah seorang perempuan tua yang juga tidak cantik dan tidak berkedudukan mulia pula, dan Rasulullah SAW mencintainya karena akhlaknya. Allah Rasulullah ingin menyantuni dan membantunya agar naik derajatnya, dan tertutuplah kesedihannya atas meninggalnya suaminya Sakran ketika pulang hijrah dari Habasyah. Dan Saudah ini wafat di Madinah pada bulan Syawal tahun 54 pada masa kekhalifahan Muawiyah. Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah, dan mudah-mudahan para muslimah juga bisa cantik wajahnya karena akhlak yang ada di dalam jiwanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.